Oke, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai kawan-kawan para YouTuber dimanapun kalian berada. Hai, semoga kalian dalam kondisi sehat, juga sukses, ditiban rezeki yang berlimpah. YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik, kami tetap fokus memberikan pembelajaran untuk para siswa-siswi SMP dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 2. Saat ini kami sedang menggali dan menyampaikan mengenai materi ajar bab 2 kelas 7 semester kedua, membahas tentang peranan organisme. Jadi peranan organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Sekali lagi, jadi organisme yang menyusun makanan itu merupakan kelompok makhluk hidup atau benda-benda lain yang akan kita bahas pada saat ini. Para siswa-siswi SMP yang saya cintai, peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan itu dibagi menjadi dua macam organisme. Jadi organisme yang mampu menyusun makanan bagi organisme-organisme lain itu ada dua macam organisme. Yang pertama adalah organisme autotrof. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah organisme heterotrof. Nah, jadi dari kedua organisme inilah yang mampu menyusun makanan bagi makhluk-makhluk hidup yang ada di muka bumi. Nah, organisme ini yang perlu kalian pahami. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu organisme autotrof. Yang bagaimana organisme autotrof itu? Nah, organisme autotrof yang kita akan pelajari adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi dia memproduksi makanan dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Nah, ini yang dimaksud dengan organisme autotrof. Jadi organisme autotrof ini adalah sekelompok organisme Jadi ada organisme dia mampu memproduksi makanan, membuat makanan dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik melalui proses bantuan fotosintesis. Oh, jelas di sini ada peranan lain, yaitu peranan cahaya sinar matahari. Berdasarkan energi yang dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi ada
energi yang dibutuhkan. Ya, organisme autotrop terbagi menjadi organisme fotoautotrop dan organisme kemautotrop. Gitu ya. Nah, jadi energi yang dibutuhkan itu untuk melakukan proses fotosintesis ya melalui organisme. Nah, itu organismenya ada dua. Satu, organisme fotoautotrop, dan dua, organisme kemautotrop. Itu organisme ya yang berperan dalam mengubah anorganik menjadi organik. Organisme fotoautotrop adalah organisme yang melakukan proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari. Nah, itu fotoautotrop. Ya. Nah, jelas di sini masih bantuan adanya energi sinar matahari. Contoh organisme fotoautotrop adalah bakteri hijau, bakteri ungu, dan tumbuhan hijau. Ini yang melakukan proses fotoautotrop. Ya, jadi inilah yang melakukan proses autotrop. Organisme ini diantaranya tadi saya katakan bakteri hijau, bakteri ungu, dan tumbuhan hijau. Proses fotosintesis pada bakteri menghasilkan glukosa dan tidak menghasilkan oksigen. Sedangkan pada tumbuhan hijau menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu perbedaannya ya. Kalau bakteri itu menghasilkan glukosa saja, tidak menghasilkan oksigen, sedangkan tumbuhan hijau menghasilkan glukosa dan oksigen. Sedangkan organisme kemautotrop adalah organisme yang melakukan proses fotosintesis dengan bantuan energi kimia. Nah, kalau tadi melalui bantuan energi sinar matahari, nah kalau kemautotrop itu melalui bantuan energi kimia atau dengan energi kimia. Contoh organisme kemautotrop adalah bakteri nitrogen. Nah, ini ya yang terdapat pada gambar. Terus bakteri belerang serta bakteri besi. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang mampu melakukan kemautotrop. Jadi bakteri-bakteri inilah yang membantu proses organisme kemautotrop mengubah zat-zat yang akan dirubah menjadi glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis pada organisme kemautotrop membutuhkan oksigen. Ya, jadi membutuhkan oksigen. Dalam rantai makanan, peran organisme autotrop dikenal sebagai
produsen, gitu ya. Jadi kalau dalam rantai makanan, kita ingat ya, rantai makanan, jadi makan, binatang dimakan binatang lain dimakan oleh binatang selanjutnya. Nah, itu adalah rantai makanan. Contoh pada gambar yang kami tampilkan. Jadi dalam rantai makanan, di mana ya, organisme autotrof ini dikenal sebagai produsen. Berarti apa? Di sini adalah jelas tumbuhan hijau. Ya, tumbuhan hijau yang mampu menghasilkan sumber makanan. Sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak mampu memiliki kemampuan untuk membuat makanan sendiri. Dengan kata lain, organisme heterotrof bergantung pada autotrof sebagai sumber nutrisi dan energi. Dengan kata lain, organisme heterotrof bergantung pada autotrof sebagai sumber nutrisi dan sumber energinya. Nah, begitu ya. Dalam rantai makanan, kalian masih ingat materi ajar mengenai rantai makanan? Peran organisme heterotrof adalah sebagai konsumen, ya, bukan sebagai produsen. Yang termasuk organisme heterotrof adalah semua jenis hewan, jamur, dan bakteri. Itu yang masuk ke dalam kelompok heterotrof. Jadi dia peranannya adalah sebagai konsumen. Nah, hewan-hewan tersebut ya, contohnya bahwa yang termasuk pada hewan organisme heterotrof yaitu ya, antara lain sapi dan kambing. Nah, jadi sapi dan kambing ini merupakan hewan ya, kelompok konsumen tingkat pertama. Hewan ini langsung memakan ya, rumput dan dedaunan atau yang disebut ya, makan makanan tumbuh-tumbuhan. Dalam kelompok lain disebut atau dinamakan herbivora. Ya, begitu. Nah, selanjutnya adalah kerbau dan singa. Kerbau termasuk ya, makanan termasuk memakan tumbuh-tumbuhan secara langsung. Maka kerbau adalah kelompok konsumen pertama. Sedangkan singa ya, itu adalah pemakan daging atau sering juga disebut karnivora. Nah, di sini adalah singa ini adalah sebagai konsumen. Selanjutnya adalah harimau dan gajah. Harimau merupakan karnivora, konsumen tingkat kedua. Sedangkan gajah adalah ya, konsumen tingkat pertama.
begitu ya. Dan ada juga yaitu tikus dan kucing. Ini merupakan kelompok karnivora dan omnivora. Begitu ya. Karena tikus dan kucing selain makan daging, beliau juga adalah makan makanan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah ya yang perlu kalian ketahui. Bagaimana dengan anjing dan manusia? Wah, anjing dan manusia ini merupakan konsumen tingkat tinggi, tingkat ketiga. Karena anjing sebagian orang mengatakan adalah karnivora, tetapi anjing juga makan makanan langsung terhadap tumbuh-tumbuhan. Begitu juga manusia. Segala jenis makanan oleh manusia pasti dimakan. Begitu ya. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan untuk kalian para pencinta YouTuber ilmu pengetahuan alam untuk tingkat SMP ya. Terima kasih kalian telah hadir di YouTube channel kami ya, channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa ya subscribe, like, juga share dan nyalakan loncengnya supaya begitu kami mengupload video baru ya, kami bisa memberikan informasi. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa.